Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 411212057 dari kelas Sabtu malam. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS saya, yaitu dari mata kuliah pengenalan Big Data yang dibimbing oleh dosen pengampunya itu Bu Neti Nurda Eskom MT PhD. Untuk pertama itu nomor 1, soalnya lengkapi tabel perbedaan antara database dan data warehouse. Nah, di sini jawaban saya itu untuk aspek pertama yaitu purpose. Untuk bagian database itu, purpose itu menyimpan data untuk kegiatan sehari-hari. Tetapi kalau untuk data warehouse, ya akan menyimpan data untuk menganalisis dan laporan. Ini menyimpan data untuk analisis dan laporan. Untuk aspek kedua, performance, itu untuk database-nya cepat dalam menangani transaksi kecil. Untuk data warehouse itu cepat dalam menganalisis data yang besar. Nah, aspek ketiga yaitu karakteristik. Untuk database itu data sering berubah dan diperbarui. Untuk data warehouse-nya itu data lebih stabil dan mencatat sejarah. Aspek keempat, skema. Untuk database itu ada skema dapat berubah sesuai kebutuhan. Untuk data warehouse-nya itu skema biasanya tetap dan terstruktur. Lalu aspek kelima itu data freshness. Itu untuk database itu data selalu diperbarui dan segar. Untuk data warehouse itu data tidak selalu baru dan sering diperbarui secara berkala. Jadi untuk data warehouse itu datanya tidak tetap. Diperbarui secara berkala. Salah. Untuk aspek selanjutnya itu usage digunakan oleh aplikasi dan pengguna umum untuk database-nya. Untuk data warehouse itu digunakan oleh analisis dan pengambil keputusan. Yang aspek selanjutnya query complexity. Itu database itu query sederhana dan cepat. Untuk data warehouse itu query lebih rumit dan melibatkan banyak informasi. Aspek selanjutnya yaitu data tipe. Untuk database itu data terstruktur dan setengah terstruktur. Untuk data warehouse itu data terstruktur, setengah struktur, dan kadang tidak terstruktur. Dan aspek selanjutnya itu ada data aggregation. Itu data untuk database itu agregasi terbatas. Untuk data warehouse itu agregasi luas untuk membantu analisis. Data selanjutnya itu data transformation, yaitu untuk database itu sedikit perubahan saat menyimpan data. Dan untuk data warehouse itu banyak perubahan sebelum data disimpan. Selanjutnya ada data volume. Dan untuk database itu volume data lebih kecil, dan untuk data warehouse itu volume data sangat besar. Selanjutnya itu aspek selanjutnya itu data latensi. Untuk database itu data bisa diakses langsung untuk transaksi. Untuk data warehouse itu ada waktu tunggu sebelum data diperbarui. Aspek selanjutnya data granularity. Untuk database itu data yang lebih kecil, lebih detail,
Dan untuk data warehouse itu data sering disajikan dalam bentuk ringkasan. Dan yang aspek terakhir itu yaitu ada data model. Untuk data warehouse untuk database itu biasanya menggunakan model table, dan untuk data warehouse itu biasanya menggunakan model yang lebih kompleks, dimensi atau fakta. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan untuk poin nomor 2, yaitu ada dua pertanyaan A dan B. Jelaskan bagaimana Apache Kafka dapat menjadi solusi dalam mengelola aliran data real-time di era big data. Apa keunggulan arsitektur Kafka dibandingkan pendekatan tradisional ETL berbasis batch? Ini untuk pertanyaan yang A dulu. Peran dan mekanisme Apache Kafka dalam aliran data real time. Nah, untuk Apache Kafka adalah ini penjelasan dari Apache Kafka-nya itu yaitu adalah platform distribusi streaming bersifat publish dan subscribe yang dirancang untuk menangani aliran data secara real time, scalable, dan fault tolerant. Mekanisme kerjanya itu melibatkan beberapa komponen. Yang pertama ada producer, itu untuk aplikasi atau sistem yang mengirim ke data Kafka. Yang kedua adalah broker, yaitu server yang menyimpan dan mendistribusikan data ke konsumen. Yang ketiga itu ada topik, saluran atau kategori tempat data dikelompokkan. Dan terakhir itu ada consumer, yaitu adalah aplikasi yang mengambil dan memproses data dari Kafka. Kafka menyimpan data sebagai log terdistribusi yang bersifat persistent, sehingga data dapat diakses ulang oleh konsumen selama periode waktu tertentu. Dan selanjutnya itu ada keunggulan Kafka dibanding ETL berbasis batch. Ini ada keunggulan utama dari Kafka secara real-time processing, yaitu Kafka memungkinkan data dikonsumsi segera setelah dikirim oleh produser, low latency dibanding ETL batch yang menunggu akumulasi data dalam waktu tertentu, misalnya per jam atau per hari. Yang kedua itu cocok untuk sistem monitoring, rekomendasi, fault detection, dan IOT yang memerlukan respon cepat. Yang B, poin B itu ada scalability dan fault tolerance. Yang pertama itu Kafka secara horizontal itu scalable, dapat menangani jutaan event per detik hanya dengan menambah broker. Yang kedua itu Kafka juga mendukung replication dan partitioning, sehingga lebih tahan terhadap kegagalan sistem tersebut. Kegagalan sistem dibanding pipeline batch tradisional yang bisa digagal total bila salah satu proses macet. Lalu selanjutnya itu ada relasi Kafka dengan big data. Di era big data, data datang dari berbagai sumber, sensoriot, aplikasi log, dan media sosial dengan kecepatan volume tinggi. Yang kedua itu Kafka mampu mengelola data secara terus-menerus, streaming, tanpa harus menunggu batch. Yang selanjutnya itu yang terakhir, Kafka juga dapat terintegrasi dengan sistem big data lainnya seperti Apache Spark, Flink, Hadoop, dan Elasticsearch untuk pemrosesan lanjutan. Lalu untuk poin B itu ini ada apa tantangan utama yang dihadapi melakukan proses backfilling pada sistem berbasis Kafka. Ini ada tantangannya itu, yaitu pertama, tantangan utama itu adalah yang pertama ada duplikasi dan konsisten data.
Yang kedua itu ada penanganan offset consumer, dan yang ketiga itu ada beban sistem yang tinggi. Nah, ini terus selanjutnya itu berikanlah solusi teknis yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk solusi teknis yang saya sarankan itu ada pertama ada empat gitu, ada empat solusi yang saya buat, yaitu gunakan topik terpisah untuk backfill. Yang kedua itu gunakan header, timestamp atau metadata untuk filtering. Yang ketiga itu ada threaded dan batching backfill data. Yang keempat itu ada manajemen offset manual. Selanjutnya kita akan menjelaskan nomor 3, yaitu jelaskan apa isi Project Stone. Ini Project Stone penelitian yang kelompok kami kerjakan. Yaitu untuk pertama itu ada latar belakang dan tujuan Project Stone. Untuk latar belakangnya itu dari Project Stone muncul karena banyaknya produk skincare yang dijual dengan klaim berlebihan di Indonesia. Banyak influencer mempromosikan produk dengan istilah menarik seperti hashtag 100 alami tanpa dukungan bukti ilmiah. Ini membuat konsumen tidak menyadari resiko yang mungkin ditimbulkan seperti iritasi atau kerusakan kulit. Jadi ini latar belakangnya itu tentang skincare yang dioplos dan dipromosikan oleh banyak influencer gede atau yang terkenal, tanpa diketahui oleh customer bahwa akan ada dampak besar untuk kulit yang mengkonsumsi produk skincare tersebut, seperti iritasi atau kerusakan kulit tersebut. Untuk tujuannya itu ada tujuan dari Project Stone adalah untuk menganalisis masalah overclaim dalam pemasaran skincare dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko yang ada. Proyek ini juga ingin memberikan edukasi yang lebih baik mengenai produk skincare dan menyoroti peran influencer seperti dokter detektif yang membantu mengungkapkan klaim yang tidak akurat. Dengan begitu diharapkan konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan aman saat membeli produk perawatan kulit. Nah, untuk tujuannya itu kita untuk menganalisis overclaim yang ada dalam pemasaran skincare ini, dan juga kita akan mengedukasi dan meningkatkan kesadaran mengedukasi para customer agar tidak terlalu percaya dengan produk-produk yang bagus di luar tetapi di dalamnya itu dioplos. Nah, ini kita juga ada influencer yang kita pilih untuk dijadikan saran pokoknya Doktip ini influencer baik lah yang membantu mengungkap klaim mengungkap isi skincare oplosan tersebut, bahwa skincare tersebut tidak 100% sesuai dari kriterianya atau data-datanya. Jadi Doktip ini selanjutnya itu ada sumber data dan jenis data dalam Project Stone. Sumber data itu untuk Project Stone diambil dari berbagai sumber, termasuk ini ada untuk video TikTok dan postingan media sosial dan hasil uji laboratorium. Nah, ini hasil uji laboratorium dari Doktip tersebut yang menyebarkan untuk mengedukasi para customer agar bijak dalam memilih produk skincare yang baik dan benar. Dan untuk jenis datanya itu, data ini digunakan Project Stone yaitu data tidak terstruktur, yaitu ada di video TikTok dan postingan media sosial yang tidak memiliki format tetap. Untuk data semi struktur itu beberapa kali hasil uji coba mungkin disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang memberikan informasi
terorganisir tetapi masih mengandung elemen yang tidak terstruktur. Dan untuk data terstruktur itu data yang lebih terorganisir seperti hasil laboratorium yang ditampilkan dalam tabel, memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan produk tersebut. Untuk poin C itu teknologi dan alat yang digunakan, yaitu untuk ini teknologinya itu dalam menyelesaikan projection kami tidak memakai alat analisis atau software khusus. Semuanya proses dilakukan secara sederhana dan manual sesuai kebutuhan penelitian. Yaitu yang pertama, pengumpulan data itu kami mengambil dari media TikTok, khususnya dari akun dokter detektif tersebut atau Dokpip, yang membagikan konten kandungan produk skincare yang dioplos karena tidak sesuai dengan itu. Untuk jurnalnya itu jurnal-jurnal ilmiah yang relevan yaitu adalah pengaruh Dokpip dalam bisnis skincare. Yang kedua, analisis framing produk HB Dosting da Vienna Skincare. Dan yang terakhir itu rekonstruksi peran BPOM dalam pengawasan overclaim. Ini jurnal ini digunakan untuk sebagai referensi teori dalam landasan hukum terkait masalah overclaim dalam skincare. Terus yang kedua itu ada pengolahan data. Semua informasi yang kami kumpulkan dianalisis secara manual dengan membaca dan mencatat hal-hal penting dan menyusunnya menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Terus kami juga kadang memakai Microsoft Word atau Google Doc untuk menyusun laporan tersebut. Yang ketiga itu visualisasi data. Untuk memperjelas isi laporan, kami menggunakan gambar hasil tangkapan layar atau screenshotan dari TikTok untuk mereview para konsumen tersebut. Kami juga membuat tabel sederhana di dalam Word atau Google Doc untuk menunjukkan perbandingan antara klaim produk dan hasil uji laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya poin D yaitu tantangan yang dihadapi dan solusinya. Untuk tantangan ada beberapa kendala yang kami temuin, yaitu informasi belum tentu benar. Ya, jadi informasinya itu belum tentu benar atau bodong ya, atau hoax. Jadi kita tidak bisa asal ngambil informasi tersebut. Jadi kita mencari-cari informasi apakah benar atau tidak. Lalu kedua itu banyaknya konten membuat proses seleksi jadi lama. Ini banyaknya konten drama agar tidak ketahuan. Untuk mengalihkan isu lah ini ibaratnya. Terus ketiga itu bentuk datanya beragam. Nah, untuk bentuk data beragamnya itu sebagian besar data yang kami temukan itu berupa angka atau grafik, tapi berupa teks naratif, video atau gambar. Dan untuk solusinya itu kami menganalisis kontennya secara manual dan merangkum dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Kami juga membuat tabel sendiri untuk merangkum klaim produk dan hasil uji laboratorium agar lebih terstruktur dan saat disajikan dalam laporan. Untuk poin E-nya itu ada nilai atau insight yang didapat dari projection tersebut. Untuk banyak produk skincare yang dipromosikan dengan klaim berlebihan seperti memutihkan dalam 3 hari dan hasil langsung terlihat. Dari sini kami belajar bahwa konsumen perlu teliti dan waspada sebelum percaya pada promosi bodong tersebut nih, yang seperti memutihkan dalam 3 hari itu hoax banget. Ini hoax, tidak ada lah. Karena kalau memang mau putih harus diproses beberapa hari, kalau enggak beberapa minggu lah ya, agar hasilnya terkelihatan. Dan untuk nomor 2 itu ada peran edukasi, sangat membantu. Kami menyadari bahwa akun-akun seperti Dokpip ini berperan penting untuk
memberikan informasi dan mengedukasi para customer atau ya customer ini agar mereka lebih teliti dan lebih waspada untuk memilih produk-produk skincare yang tidak dioplos gitu. Dan untuk tiga itu, media sosial punya dua sisi. Media sosial bisa digunakan untuk edukasi yang bermanfaat, tapi juga dimanfaatkan untuk menyesatkan konsumen dengan promosi yang tidak benar. Nah, seperti mengalihkan isu atau seperti poin yang mana nih? Nah, ini nih. Seperti poin yang ini. Misalnya Doktip itu menyajikan edukasi, tetapi ada aja yang konsumen atau toko yang membuat konten mengalihkan isu dari konten positif dari Doktip tersebut. Yaitu terus yang nomor 4 itu perlunya pengawasan dari pihak berwenang. Nah, di sini peran BPOM penting banget untuk mengawasi para toko-toko nakal tersebut agar tidak mengoplos skincare lebih banyak lagi. Dan untuk keterangan dari skincare tersebut harus sesuai dengan hasil uji lab tersebut. Lalu untuk poin F itu pelajaran paling berharga dari Project Stone ini, yaitu yang paling berkesan itu adalah bahwa tidak semua informasi yang terlihat meyakinkan itu benar, apalagi di media sosial, karena informasi yang terlihat meyakinkan itu bisa saja hoax yang dibumbu-bumbuin agar bisa agar terlihat benar sekali, padahal ternyata itu hoax. Dan ini untuk itu banyak produk skincare yang ternyata melebih-lebihkan manfaatnya. Nah, seperti contohnya itu memutihkan dalam 3 hari, padahal dalam 3 hari itu belum tentu para customer itu kulitnya akan putih seperti di promosi yang diberikan. Nah, selanjutnya itu kita akan ke nomor 4. Kita disuruh membuka file dari Ibu Neti. Nah, ini kita disuruh membuka jurnal dari Ibu Neti. Nah, di sini udah saya analisis, yaitu untuk latar belakangnya itu dan tujuan papernya itu Indonesia mengalami deforestasi besar, terutama di Sumatera Selatan, karena pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan pemukiman dan aktivitas manusia lainnya. Perubahan tata guna lahan menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dan untuk tujuannya itu, yang pertama itu mendeteksi perubahan tutupan lahan dari tahun 2003 hingga 2018. Yang kedua itu melakukan analisis kesesuaian lahan guna menentukan area potensial untuk perluasan kawasan hutan berdasarkan klasifikasi zona hutan di Indonesia. Yang ketiga itu menyediakan rekomendasi lokasi strategis untuk restorasi dan peluasan hutan. Yaitu untuk poin B itu data diperoleh dan jenis data tersebut. Nah, untuk sumber data itu saya baca tuh itu data-data tersebut dari Landas 7 ATM dan Landas Egg Oil apa oli dah ini dari USGS. Yang kedua itu data jalan dan sungai dari Badan Informasi Geospasial atau BIG Indonesia. Yang ketiga itu data elevasi dari SRTM Shuttle Radar Topography Mission. Untuk data keempat itu data pemukiman dari integrasi citra satelit.
Untuk jenis-jenis data itu ada 3 jenis data, yaitu struktur, semi struktur, dan tidak menggunakan data tak terstruktur seperti teks naratif atau multimedia. Untuk data terstruktur itu ada data raster dan vektor GIS, peta jalan, sungai, elevasi, dan klarifikasi lahan. Untuk semi struktur itu ada data hasil klarifikasi citra satelit, hasil LUTS dengan legenda. Untuk poin C itu ada teknologi dan tools yang digunakan saat pengumpulan data. Untuk pengumpulan data itu Landsat Satellite Remote Sensing itu menggunakan Landsat Satellite Remote Sensing. Pemeriksaan data itu ada ArcGIS untuk klarifikasi LUTS, klasifikasi peta, dan analisis spasial. Yang kedua itu ada metode klasifikasi Shovel-Sheet Maximum Likelihood Classification. Yang ketiga itu ada analisis hierarki proses AHP untuk pembobotan kriteria dalam kesesuaian lahan. Yang terakhir itu ada visualisasi data peta perubahan LUTS dan peta kesesuaian lahan dalam format raster dan vektor lingkungan di GIS. Nah, untuk poin D itu ada nilai atau insek yang dihasilkan. Insek utama itu zona hutan dari LPF Limited Production Forest itu mengalami penurunan tutupan hutan hingga 72% dari tahun 2023 kan. Tahun 2003 sampai 2018. Yang kedua itu ada potensi perluasan hutan terdapat di CPF, PPF, LPF 30% sangat sesuai, S1 40%, 41% cukup sesuai, S2. Dan untuk WRV 30% S1 dan 52% itu S2, mendukung keanekaragaman hayati. Dan untuk NRV 39% S1 dan 48% itu S2, mendukung ekosistem alami. Dan untuk TRV itu memiliki ruangan terbatas untuk ekspansi, perlu dikelola secara kolaboratif. Yang terakhir itu ada hasil menunjukkan integrasi AHP dan GIS efektif dalam merencanakan perluasan hutan berbasis data. Dan untuk poin terakhir itu ada poin pendapat saya itu, apakah proyek tersebut akan dapat dikembangkan lebih lanjut atau gimana. Nah, kalau pendapat saya ini itu yaitu proyek ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui beberapa pendekatan, antara lain itu memperluas rentang data temporal. Yang kedua itu mengadopsi teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning. Yang ketiga itu mengintegrasi data sosial ekonomi. Yang keempat itu memanfaatkan teknologi drone dan LiDAR. Dan kelima itu mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi pemangku kepentingan. Sudah cukup dari jawaban yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan tidak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.